komputasional. Yang pertama, yang kemarin dekomposisi. Apa dekomposisi, Ibu? Pemecahan masalah. Nah, hari ini kita akan masuk ke prinsip kedua, yaitu pengenalan pola. Nah, sebelumnya Ibu coba. Ada yang tahu apa yang Ibu bawa ini, Ibu? Nah, ada yang punya main-main seperti ini di rumah? Ada yang punya adik Ibu? Nah, coba perhatikan. Ini ada polanya sebenarnya. Ada yang tahu apa polanya? Nah, ya. Jadi pola itu untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita memecahkan masalah. Misalnya, kita ada perlombaan menyusun pola, ya kan? Jadi kalau seperti ini, yang mana yang dulu kita masukkan? Kalau misalnya si mungil ini kita masukkan lebih dahulu, bisa tidak yang lainnya? Nah, itulah dia pengenalan pola anak didik yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak ibu mengerti cara memecahkan masalah dengan mengetahui pola, ya, dengan mengetahui pola yang harus kita dahulukan. Misalnya, jadi pola ini bukan hanya tentang warna besar dan kecil, bisa juga dengan angka. Contohnya, kalau kita belajar matematika, ibu buat ada soal 2, 4, 6, titik. Angka berapa selanjutnya? 8. Terus? Apa polanya? Tambah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, jadi ada juga ini pola mencuci piring. Anak ibu, siapa yang suka mencuci piring? Membantu mama. Ayo, laki-laki perempuan juga boleh, ya kan, membantu pekerjaan orang tua awak. Nah, ada juga tata cara atau pola dalam mencuci piring. Nah, ayo, yang pertama apa polanya? Hah? Langsung dibilas? Disabun atau langsung dimasukkan ke dalam rak piring? Nah, coba kita lihat di papan tulis. Sudah ada polanya yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita itu bersih, rapi, dan tidak kena marah sama mama awak, ya. Nah, contohnya, misalnya ini piring, banyak tulang ikannya, ada nasinya. Jadi sebelum kita cuci, kita buang dulu sisanya, ya kan, ke tempat yang kotor, baru siapkan sabun. Apa lagi? Kita cuci piringnya. Ya, sesudah dituang sabunnya, dispon, kita gosok piringnya. Siap itu? Apakah sudah dibilas, baru dimasukkan ke tempat ke tempat piring supaya rapi. Nah, coba lihat alat dan bahan apa yang sudah kita siapkan untuk materi hari ini. Iya, lembar kerja. Lembar kerjanya apa, Nak Ibu? Ayo. Ada gambar apa di situ lembar kerjanya? Jejak hewan. Jejak kaki hewan. Nah, tapi sebelum itu, Ibu kasih dulu pengenalan pola bermain. Nah, sebelum kita ke LKPD, coba Ibu ajak dulu anak Ibu bermain pengenalan pola secara online, ya. Oke. Nah, di sini juga ada pola, anak Ibu. Jadi ini pola bentuk, ya. Ada lingkaran, bintang, dan ini segi apa? Iya. Ayo, akhir. Oke. Nah, ini dulu ya, praktik. Nah, di sini bantulah si mobil kuning ini mau menyeberangi, ya kan? Menyeberangi jembatan dia. Tapi jembatan ini ada polanya. Apa saja polanya, Ibu? Kita perhatikan. Nah, ada beberapa kotak pola di sini, tapi ada yang kosong. Nah, tugasnya adalah menentukan pola yang sesuai dengan kotak yang kosong agar si mobil kuning ini bisa melaju ke seberang. Nah, coba kita perhatikan. Ayo, Akil. Apa saja polanya, anak Ibu? Bintang, segitiga. Apa yang cocok di sini?
Bintang. Coba tahan bintangnya, geserkan ke tanda tanya. Ayo. Oke. Iya. Bisa lewat? Tepuk tangan dulu. Oke, ayo kelompok 2. Siapa yang mau maju? Ayo, Rizka. Coba ayo, Rizka. Bantu si Rizka dengan si mobil kuning ini menyeberangi jembatan. Kota mana yang sesuai? Pola mana yang selanjutnya? Bintang. Tekan bintangnya, geser ke sini. Oke, bintang. Betul? Iya. Satu lagi. Apa pola yang sesuai? Apa? Bulan. Bulan. Bulan ini bisa. Oke. Iya. Bisa dia? Iya. Nah, kelompok 3. Siapa yang mau membantu ibu? Nah, kalau tadi dia praktek lewatnya, yang ini dia mau latihan race, lomba dia. Lomba dengan si pesawat. Jadi dia balapan dengan si pesawat yang di atas. Coba kelompok 3, Fitra, maju ke depan anak ibu. Nah, ayo bantu. Nah, bantu sekarang. Pola yang mana? Oke, segitiga. Klik tahan geser. Yeay. Dah, coba kelompok 4 maju. Ajam, ayo Ajam. Pola yang mana? Segitiga. Ayo. Ah, apa lagi? Apa nih ibu? Yeay. Oke, sudah paham anak ibu tentang pola? Sudah paham tentang mengenali pola apa saja yang harus kita lakukan pertama? Jadi dalam pemecahan masalah kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan, seperti apa polanya. Nah, jadi manfaat berpikir komputasional ini ada ya ibu. Apa manfaatnya? Ayo baca sama kita baca. Meningkatkan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kemampuan bekerja sama inilah yang akan ibu lakukan, yang akan ibu suruh kalian. Nah, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 adalah lembar kerja masing-masing. Iya, lembar kerjanya mengenali pola jejak hewan, ya kan? Nah, tugasnya adalah kalian isi kotak pola yang kosong ini dengan gambar yang di bawah, ya, dengan jejak kaki yang sama, yang sesuai dengan polanya. Oke, ini ya. Nah, caranya adalah kalian gunting, ya. Perhatikan, kalian gunting yang di bawah ini, lalu tempelkan ke kotak yang kosong. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat bekerja anak ibu. Ayo, ada yang menggunting, ada yang menempel. Ya, nah ini yang digunting, ya. Ya, gunting bagian bawahnya, lalu tempel dengan pola jejak hewan yang sesuai. Bantu kawannya, ada yang menggunting, ada yang menempel. Bantu kawan yang menempel dan mengguntingnya. Ayo. Oh ya. Lembar kerjanya sudah? Sudah selesai semua. Nah, saatnya sekarang kalian maju ke depan, ya, bersama kelompok kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, ya. Oke, yang pertama maju kelompok 4. Ayo, maju anak ibu. Silakan kelompok 4.
orang itu mengisi kotak kelompok kotak yang nomor 4 ya. Coba kita lihat polanya. Warna apa yang pertama? Pink. Lalu merah. Merah. Jadi di sini yang mana yang cocok? Hah? Merah atau pink? Pink. Merah. Jadi di sini ya. Mana tadi? Yang pink, merah. Lalu pink. Terus merah lagi. Ini kelompok 4. Coba kita perhatikan. Benar ini anak ibu? Oke, silahkan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya. Nah, ayo ini namanya sini. Nah, kelompok 3, mereka kotak yang ketiga. Nah, kotak ketiga apa isiannya? Indira, warna apa itu? Merah. Terus pink. Merah sekali lagi. Benar ini anak ibu? Cocok polanya? Oke, silahkan duduk. Tepuk tangan dulu anak ibu. Ayo silahkan, Arya Setia. Ya, kami dari kelompok 2. Ayo. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, oke. Hasil kerja kelompok kalian kotak kedua. Ayo maju yang membawa kertas. Kita lihat. Kotak kedua ada 2 kotak yang kosong. Apa pola yang sesuai? Hah? Hitam, Iya, warna. hitam. Nah, maka kotak yang kosong ini diisi oleh warna Hitam. warna hitam. Oke, benar ini? Silakan duduk tepuk tangan. Kelompok 1, maju. Ayo, topi dirapikan. Ya, silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, hasil kerja kelompok 1 adalah kotak yang pertama. Ayo, sama-sama kelompok 1. Kotak yang ini, yang kedua yang kosong ini, apa isinya? Iya, warna pink. Lagi? Pink sekali lagi. Benar ini polanya nih? Nah, tepuk tangan lagi. Nah, oke, jadi ibu tanya sekali lagi. Sudah paham tentang pengenalan pola? Sudah paham anak ibu? Jadi pengenalan pola itu ayo sama-sama kita baca. Yang di papan tulis. Apa itu pengenalan pola sekali lagi? Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai iya, nah itu mengidentifikasi kesamaan pola ya. Jadi artinya dengan kesamaan pola ini kita dapat memecahkan masalah dengan cepat, ya kan? Kalau kita kenali polanya, maka kita bisa memecahkan masalah dengan cepat. Kalian pun bisa berpikir logis, berpikir secara komputasional tadi. Oh, kalau dia misalnya bulat-bulat segitiga, titik-titik segitiga, apa yang cocok? Bulat. Nah, kalau kita bermain dengan angka, misalnya matematika, 3, 6, 9, 0, titik-titik, ya, titik-titik, 11. 12. Nah, jadi berpikir komputasional ini dan pengenalan pola ini bukan hanya tentang bentuk warna, tapi juga bisa dengan angka, ya, ya ibu. Nah, ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita apa? Ini dia kesimpulan. Coba dari kelompok 1, kuat huruf baca. Apa nih kesimpulannya? Dengan mengenali pola peserta didik dapat mengidentifikasikan Keteraturan dalam berbagai situasi, memprediksi hasil, dan menghasilkan solusi yang lebih efektif. ya, hal ini tidak hanya bermanfaat dalam pembelajaran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bukan hanya tentang angka
IPAS atau yang lainnya, tapi juga dalam pembelajaran sehari-hari. Kalau pembelajaran sehari-hari tadi apa? Dalam mencuci piring. Jadi ada polanya. Dalam berwudu. Nah, ada polanya. Apa dulu yang kita basuh? Muka. Baru? Tangan. Terus? Kepala. Lanjut. Nah, terakhir, boleh tidak kalau kita wudhu dengan kaki juga? Tidak sah. Jadi itu ada beberapa pola yang dari kehidupan sehari-hari yang sebenarnya sering kalian lakukan, tapi bingung. Jadi kalau sekarang, kalau berwudhu, oh ini dia pengenalan pola. Dalam matematika ada angka seperti ini, oh ini dia pola. Sudah paham anak ibu? Sudah bisa? Sudah. Jadi ibu tanya, bagaimana perasaan belajar di hari ini? Senang atau tidak? Senang, tepuk tangan dulu. Sudah tadi kita presentasi, ya kan? Sudah presentasi, sudah merefleksi semua pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, kita ice breaking dulu, anak ibu. Siapa yang mau ice breaking? Saya. Coba berdiri semua. Tangan diputar-putar. Tepuk tangan ya. Tangan diputar-putar. Pegang bahu. Tangan diputar-putar. Pegang lututnya. Ayo. Tangan diputar-putar. Bertepuk. Tangan diputar-putar. Bahu pegang. Pegang gini. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Oke. Putar lagi. Diputar ke bawah. Diputar-putar. Diputar ke kanan. Ayo. Diputar ke kiri. Iya. Ayo tangannya. Tepuk tangan. Nah, kita untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi pembelajaran yang akan datang, kemarin kita sudah pembelajaran tentang dekomposisi. Hari ini tentang pengenalan pola. Maka selanjutnya apa nih Ibu? Abstraksi. Jadi materinya nanti Ibu kirim ke grup WA kita supaya bisa dibaca-baca. Minggu depan kita bahas seperti ini lagi. Senang anak Ibu belajar? Oke, nah sebelum kita akhiri, rapikan semua buku. Pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi Ibu akhiri dengan